Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Asyari. Asal saya dari Palembang. Saya kuliah di Universitas Alma-Ata, ngambil prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan penyerahan atau mewakilkan kuasa dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan berupa hak dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup. Suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya suatu pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama pada pihak kedua dalam berbagai hal yang diwakilkan. Adapun rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang memberi kuasa. Yang kedua, orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Syarat bagi yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai harta atau barang berada di bawah kuasaannya dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakili bukan pemilik harta atau barang, maka wakalah tersebut batal. Syarat bagi yang mewakili adalah balik, berakal, cakap dalam melakukan tasyaruf. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilannya batal. Yang ketiga, ada perkara atau kekuasaan seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kuasa pihak yang memberi kuasa. Yang terakhir ada syihat yang biasa disebut dengan ijab dan qabul. Syihat atau ijab dan qabul adalah ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kekuasaan dengan penerima kuasa. Dari mulai akad wakalah ini berproses akad serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Adapun macam-macam bentuk wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-qoso adalah proses pendelegasian wewenang untuk menjadi wakil dalam pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, ada al-wakalah al-ammamah adalah proses pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga, ada al-wakalah al-muqayyadah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir ada al-wakalah al-muqallaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat kaidah tertentu. Adapun ketentuan berakhirnya wakalah. Yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Yang kedua, berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka wakalah tersebut tidak bermakna apa-apa. Yang ketiga, ada pemutusan akad wakalah oleh mewakil sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Yang keempat, ada wakil mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang terakhir, apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau dalam kuasa orang yang mewakilkan. Berikut adalah contoh wakalah. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh wakalah sering dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya transfer sejumlah dana melalui lembaga keuangan. Berikut ini adalah contoh wakalah sederhana dalam dunia perbankan yang sudah sering kamu lakukan juga, yaitu transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah. Prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Contoh yang kedua, ketika seseorang terdakwa mewakili
jadi urusan kepada pengacaranya. Adapun contoh yang ketiga, wakalah juga jika ada seorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wakil nikah anak perempuan pertamanya dalam pernikahan. Itu semua adalah contoh akad wakalah. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.